Dikit-dikit healing. Healing wajar kalau lu banyak tekanan. Iya. Kenapa healing mulu? Enggak, maksudnya di NTK tuh healingnya ke Bali. Iya. Gitu. Canggu. Selalu ke Bali. Ya, iya Canggu. Selalu ke Bali gitu. Maksudnya kan emang apa ke Ciracas? Emang apa gitu? Maksud gue healingnya ke Ciracas. Oh lu biasa yang di pinggir jalan Ciracas itu gitu, healingnya ke Apa situ. enggak BKT kan? Oh, gua tahu. Dikulum dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Balik lagi sama kita, temannya Mil. Jamila sebelum nyemil dilarang. Asik. Sekarang udah lama kita nggak tag nih, sampai gue lupa nih openingnya kayak apa nih ya. Anjing. Oh, berapa bulan kita? Sebulan ya? Sebulan bang. Lebih ya? Lebih lah. 4 minggu lah. 1 dekade lah ya? Sebulan. Anjing. Anjing. Kita mau bahas apa nih? Gue bingung sih. Jadi udahlah. Ya pokoknya kita balik lagi dengan konsep baru ya. Ganti-ganti konsep terus ya. Sekarang setup baru. Tapi nggak enak di sini. Gak bisa ngerokok, harus Nggak bisa ngerokok anjing. Gue Udah lupa AC soalnya bro. Tapi nggak ada. Tetap aja pakai kipas anjing yang berasanya. Yaudah nih kita mau ngapain nih hari ini nih? Kita mau bahas keresahan Gen Z. Jeng jeng jeng. Ntar makin gitu kan. Enggak Nora anjing. Nora. Nah, ini gimana nih maksudnya nih? Keresahan-keresahan Gen Z nih. Nah, lu kan semua pada Gen Z semua nih ya. Ya lu juga kan? Itu juga. Iyalah. Ya, gua lagi mabuk. Itu sih gue resah sama Apa? dia. Apa? Kisah cinta lu. Bukan anjing. Biasa Gen Z ngapain sih? Ya kan? Coli. Di era-era sekarang coli anjing. Enggak cuman Gen Z anjing. Tapi orang-orang dulu gue rasa sih enggak. Apa? Mereka lebih bisa menahan hawa nafsu. Karena Lebih bisa nawan-nawan nafsu apa? Langsung main maksud gue. Cari. iya. Maksudnya mau main kalau di mana? yang viral ya kebanyakan dia langsung booking mainannya. Iya. Tapi kan tingkat kehamilan di luar nikah lebih banyak pada saat era-era sekarang. Ya soalnya sekarang nggak pinter. Lah berarti Dulu berarti main bersih. Enggak gitu juga. Ya belum tentu Oh, iya, enggak ya? juga, Bos. Bukan faktor Oh, itu. oke, kita gini. Enggak. Kita tidak Karena- setuju, dia setuju nih ya. Nah, area situ ya. Enggak ada. Karena Nggak ada. teknologi sekarang udah cepet banget nih bre. Jadi makanya kasus-kasus gitu gampang ke up jadinya. Beda kan dulu kan. Dulu aja nih ya. Pada saat zaman Apa? dulu nih. Emang videonya gimana? Orang pacaran aja maksud gua mereka jarang komunikasi, jarang video call. Sekarang aja kan karena ada handphone gitu ya. Gadget tuh mereka video call aja mereka bisa anjing. Kan emang hamil apa video call? Ya enggak maksud gua bisa sambil icol kayak tadi Kapi gitu. Kata lu cara-cara itu bisa lewat internet anjing. Ya enggak, emang lu kata di filmnya Raditya Dika pegangan aja bisa hamil. Anjing. Anjing. Tai banget. Enggak, ya kan maksud gua era-era Gen Z kayak gini kan ya banyak pergaulan-pergaulan bebas yang emang di luar nalar. Sekarang tuh free sex tuh udah budaya sekarang. Di Lu Gen Z. lu menganggap Enggak. itu sebagai budaya? Di luar sana banyak. Ah, enggak juga. Emang udah riset? Lah, maksud gua ngapain free sex itu dijadikan sebagai budaya? Lu patokan lu ngapain harus Udah jadi gaya hidup. Iya, maksudnya gaya hidup. Bukan budaya setiap kayak contoh kita, budaya kita apa? Gue tanya sama lu, budaya kita apa? Budaya kita ketimuran. Budaya kita bilang budaya lain bukan budaya kita. Awal-awal udah ngomong free sex anjing. Bagus banget nih opening bridging-nya. Itu yang ditunggu-tunggu. Anjing. Jadi ya maksudnya zaman-zaman sekarang ya free sex tuh udah di mana-mana gitu. Iya. Walaupun emang ya sosial media tuh bisa lebih gampang menyebarluaskan itu ya. Tapi kan ya walaupun emang video-video itu sekarang udah MP4 atau bahkan ada yang 2K. Ya kan karena sekarang kan zaman-zamannya digital, gadget-gadget itu juga udah pada canggih juga. Dipermudah lah Ya kan jadinya. kalau dulu kan 3GP. Kalau dulu kan ibaratnya orang Jadi jarang orang dulu nonton. Ini kayaknya di koleksi nih. Bukan. Maksudnya sampai tahu gitu yang 3GP kan.
Bukan, maksud gua kan dulu kan handphonenya kan masih yang pakai keypad gitu, yang masih layarnya kecil lah. QWERTY. Iya, QWERTY. Nah. Bukan QWERTY kan udah lengkap, yang keypad yang 1 2 3. 1, 2, 3. Iya. Oh. Iya itu kan masih HP layar. Nokia lah ya. Iya, layarnya kan masih kecil. Iya. Enggak, ibaratnya dulu kalau sekarang kan dipermudah kan karena udah semakin berkembangnya teknologi. Kalau sekarang kalau dulu kan orang Baru kan elektrik paling. masih beli kaset. Iya. Masih beli kaset kan. Kaset, Dulu. Oh iya. Iya kan? Dulu. Zaman dulu kan masih Iya. pakai DVD player gitu kan. DVD Iya. player. Yang harus diputar dulu nih anak kasetnya. Itu mah radio anjing. Ada. Enggak ada. Balik lagi ke konteksnya ngomongin berisik nih. Iya. Maksudnya Konteks gue sih tadi awalnya sih nggak ini. Iya kan? Karena lu Gak sih. apa-apa, ini jadiin satu episode berisik. berisik kan, berisik gitu kan. Ntar kita bikin segmen khusus Genji, tapi ini khususnya berisik lu. Maksud gue gitu kayak, ya maksud gue orang kayak, gue nggak mau nih, kan maksudnya mayoritas ini Muslim kan ya, Iya. makan babi nggak mau, tapi berisik, Iya. ayo, Itu. Dari dosanya tuh milih. dosa kok milih, Iya. Iya. Kayak mana? Siapa yang milih? kayak mana? Siapa yang milih? Nah, itu juga bingung masalahnya. Ya kan? Lu mabok? Nih, minum. Mabok laut gue jujur. Gua mabok laut jujur. Udah dia mabuk skripsi aja dah. Anjing. Ini kan minuman kita. Oh iya. Jangan bawa gitu dong, buat kita anjing. Kita lagi. Lu aja kali. Gua enggak. Bangsat. Ya kenapa sih orang-orang anak-anak sekarang nih Gen Z sekarang lebih mudah untuk ngebuka aib mereka gitu? Pamerin gitu ya. Iya. Kan itu bukan suatu Yang kebanggaan. menurut dia kali keren kan. Mereka butuh validasi biar Iya. gua tuh Ya, lu kan nakal. kayak lu gitu. kan apa bocah Gen Z aja kan. Iya. Maksudnya butuh butuh diakui gitu. Ya, ngapain? Sekarang tuh nakal tuh udah jadi prestasi. Iya anjir. Lu jadi orang bener. Enggak kepake. Lu udah ngapain aja? Iya, anjir. Gue belum ngapa-ngapain. Makanya gue pengen belajar nih. Belajar jadi ini ya apa Gen Z seutuhnya gitu. Iya. Iya. Gue pengen total gitu maksudnya. Ya udah sono. Langsung pengen tahu gitu. Ih, ngapain lu dipamerin di YouTube atau di mana gitu? Bahkan yang gue lihat sampai viral gitu di pinggir jalan berani gitu. Lu tau gak sih ada yang cowok cewek duduk nih di ditutupin pakai hoodie. Yang Ada di- sempat viral. Yang depan ruko bukan ya? Nggak tahu. Bukan, pokoknya. ya lu mending itu. Gue liat di IG tuh, IG atau TikTok lupa gue ya. Gue lihat itu ada video, lu di pinggir jalan. Ini di KFC sampingnya itu lagi ada acara keluarga, iya kan? Oh iya. Yang lu, Ya bapak nge-videoin ya terus Iya. dia pura-pura videoin anaknya gitu ya. Iya anjing lagi grepung bangke. Itu gila sih. Grepung apa Apa cipok emang ya? itu jadi hal yang wajar nih lama kelamaan nih? Enggak, masalahnya gini loh. Lu tau lah maksud tempat lah di mana gitu. Kayak Oh lu tahu tempat? nggak tahu gua. Lu nggak tahu tempat berarti. Lu kayak di depan. Anjing. Tahu maksud gue ya lu kalau pengen kayak gitu jangan di tempat umum gitu maksud gue. Iya, lebih tahu inilah. Jadi lu membenarkan aktivitas itu. Gue bukan membenarkan. Tadi lu bilang ya udahlah jangan di tempat itu gitu kan ada tempatnya gitu. Kalau dilarang dia nggak bisa ya mendingan lu jangan di tempat Paling nggak tahu umum. etika sosialnya lah. Iya, ya kalau emang syukur-syukur bisa dilarang dan tidak melakukan lebih baik. Kalau kayak gitu itu urusan lu dah ibaratnya, tapi Iya. jangan depan orang juga dong gitu. Itu masalahnya. Kan kasihan orangnya. Jadi pengen. Nah, masalahnya Kan video bapak-bapak ini. barangkali di mana yang anak kecilnya. Pengen ikut juga ya? Iya. Videoin juga dong gitu. Ya Gen Z, Iya. ya perlu diakuin lah gitu ya Iya, kan. gadget perlu diakuin kayak lu nggak dimasakin nasi, nggak buatin lauk di rumah, masih dibilang broken home. Ya Allah. Istilah-istilah sekarang gitu ya. Cuma ngeperkara nggak dimasakin Iya, doang. anjing, Dibilangnya bisa broken home. upload status, gue broken home nih. Si Ya anjing. aduh. Emang gitu ya? Ya itu biasanya anak-anak SMP mungkin. Udah saya Atau proclaim. enggak, sekarang juga ada Kali udah gede. ya udah umur 20-an gitu kan. Nah, masalah Maksud gitu. gua ya kayak ngerasa masalah lu paling berat gitu. Iya, Ya. cuma perkara nggak dimasakin gitu. Iya. Itu perkara nggak dimasakin. Gimana kalau misalkan dia nikmatin hidup ke depannya yang lebih sulit gitu.
asmara, pekerjaan. gue butuh healing nih bro. Wah iya, dikit-dikit healing. Healing, Nah kan? tuh satu lagi tuh. Healing, Dikit-dikit healing. Healing wajar kalau lu banyak tekanan. Atau Iya. healing mulu. Enggak, maksudnya di NTK tuh healingnya ke Bali Iya. gitu. Canggu. Selalu ke Bali. Ya, iya Canggu. Selalu ke Bali gitu. Maksud gue kan emang apa ke Ciracas? Emang apa gitu? Maksud gue Iya. healingnya ke Ciracas. Oh lu Conde. biasa yang di pinggir jalan Ciracas itu gitu, healingnya ke Apa situ. enggak BKT kan? Oh, gue tahu dia kenapa dia pilih Ciracas karena dia keluar malam jam 11-an jam 12 sampai jam 2-an tuh dia keliling Ciracas tuh. Healingnya di situ tuh. Barang playing fix. Nah, gue di ini yang pelempar pasar rebo biasanya. Tahu. Banyak tukang buah soalnya. Seger. Kenapa nggak yang area Ciracasnya? Anjing. Kan lu bilang tadi Ciracas lu sering Iya maksudnya kenapa harus Bali? Identiknya tuh Bali itu healing. lebih bagus dibandingin Ciracas kali. Emang Ciracas nggak bagus? Lah emang Di udah demo pernah lu mau main? ke Ciracas. Mampus lu kan. Lu ngatain daerah kita. Maksud bukan nggak bagus orang-orangnya. Setiap malamnya itu banyak yang berjejer itunya kan yang tidak diperbolehkan. Kalau mau ya Itu dirapikan. kegiatan sosial. Buat apaan? Ngumpul. Oh, Ngumpul-ngumpul. Nah, kalau ngumpul-ngumpul yang Iya. berfaedah nggak ada masalah, itu bagus. Iya. Kecuali yang nggak ada faedahnya. Alah telek. Apa ya? Pelariannya tuh banyak gitu yang positif, kayak olahraga kan, Iya. belajar. Tapi nggak mungkin gini. Pikiran Gen Z biasanya nih ya, yang dari beberapa riset ya, yang gue temui ya, dari beberapa riset yang Valid nggak? yang gue temuin Oh, aja, yang lu nggak temuin. valid tandanya kalau Iya, yang gue iya. temuin. Mereka tuh kalau lagi stres antara masalah asmara, pekerjaan, bisnis atau lain-lainnya, kenapa sih mereka tuh kalau healing tuh buang-buang duit? Nah, itu dari beberapa yang mengatakan banyaknya itu Apa? kalau gue pusing lebih baik gue buang-buang duit. Kalau gue lagi masalah sama pasangan gue, lebih baik gue buang-buang duit. Karena kalau gue punya masalah duit gue masih ada, gue bakalan kesel sama hal itu. Tapi kalau duit gue nggak ada, gue bakalan pusing buat cari duit. Jadi gue lupa dengan masalah-masalah lain. Gitu. Lu yang lu lakuin. Iya. Rada tolol sih sebenarnya. Itu lebih ketolol sih. Lebih ke tolol sih. Iya, maksudnya- Orang udah punya duit mau dibuang-buang terus pengen nyari biar lupa gitu kan rada tolol. Ya nanti kalau gue ngomongin, wah akhir gue Maksud pusing nih gua, gue gak punya duit. Nah apa jadi ya, kan yang- pusingnya itu. Ya yang lain juga bisa kayak pelarian ya. Lu motoran nih kemana gitu sambil teriak. Capek. Bajingan. Iya. Itu juga tai sih. Itu, Anjing. Di flyover ya. Anjing. Bangsat. Siapa lagi? Itu siapa lagi? Lu ya? Anjing. Ya maksud gua kan banyak hal simpel gitu buat apa ya? Ngeringanin gitu pikiran-pikiran yang nggak harusnya kita pikiran yang jelek-jelek gitu. Iya, masih banyak hal positif. Pelariannya. Heeh. Ini nggak jadi free sex nih. Hah? Ini nggak jadi bahas free sex nih. Ya kan udah dari di awal. Oh di awal doang Iya, ya? Oh, lu maksudnya kan demen, dia demen banget seks emang. Kagak anjing. keresahannya banyak gitu. Keresahan. Iya, gitu. Tapi anak-anak zaman sekarang Mhm. walaupun masih sekolah, tainya udah banyak juga yang free sex anjing. Makanya itu anak-anak sekarang kan apa ya ibaratnya udah pemikiran tuh udah berapa langkah lebih maju gitu ibaratnya. Kemajuan sih. Kemajuan gitu baik lagi ya kan. Kemajuan. Nah, tapi menurut lu kenapa sih anak-anak zaman sekarang bisa punya pikiran kayak gitu, sedangkan orang-orang yang zaman dulu mungkin di umur-umur 17-an ke bawah atau di saat masih sekolah tuh mereka nggak ada pikiran ke situ. Pasti mereka kan kayak pikir belajar gitu aja. Kenapa anak-anak zaman sekarang tuh udah pada bisa pikirannya ke situ? Apa yang salah? Didikannya, pola pikirnya dari dia sendiri atau lingkungannya menurut kalian? Ya banyak faktor dan kalau itu. Banyak. Kayak Bisa misalkan faktor internal, bisa nyatu semua faktor sih. eksternal gitu. Ya Eksternal. kalau kayak gitu nggak bisa disalahin dan maksudnya kan ada faktor internal, faktor eksternal juga gitu. Kalau internal ya mungkin dari keluarganya gitu kan. Maksudnya nih yang namanya gadget nih kan harusnya kan dibolehin umur berapa sih? Nah maksudnya dibatasin usia umur buat gadget tuh itu sebenarnya. Karena kan teknologi sekarang udah maju banget nih, lu mau akses apa aja juga bisa kan? Iya. Tapi ya sebenarnya balik lagi ke dirinya masing-masing juga sih. Lingkungan sih.
lebih tepatnya lingkungan. Kalau eksternal menurut gua kayak konten-konten sekarang kan banyak kan. Iya. Kayak ngebahas bukan edukasi ya, ngebahas kayak cara bikin ini Contohnya misalnya gitu. kita. Kita kan nggak ngasih tutorial anjing. Kayak misalkan gue terakhir nemuin ya di TikTok ya, maksud gue kayak ada game gitu tapi game itu kayak 18 plus gitu live lagi gitu kan. Maksud gue pengguna HP ini kan ya dari usia SD gitu juga udah ada sampai orang tua gitu. Kayak lu tahu pasti sering lewat kan game-game yang gitu dah, yang nggak pantas gitu buat bocil. Nggak pernah lewat gue. Ada game gitu maksudnya live gitu. Gue pernah lihat sempat. Tapi kalau konten baru konten juga gue jarang. Maksudnya bukan konten begituan, maksudnya kayak misalkan orang kayak ngebahas cara bikin ini tuh gimana sih biar gini gitu. Kayak seakan-akan itu edukasi tapi kayak jadi apa namanya? Gue nggak pernah lewat konten-konten yang kayak gitu sih. Lewat karena gue berteman biasanya. Nah itu siapa yang follow? Biasanya kan kalau kayak gitu ada yang like juga. Gue sih nggak lewat. Gue nggak like. Ya udah nggak sih kayak ke game itu santai aja. Gue nggak nge-like. Santai. Paling gue simpen doang. Iya kan? Enggak. Iya kan? Kayak lu perhatiin aja deh, maksud gue kalau memang apa ya, yang gadgetnya harusnya lu bisa akses buat yang hal-hal yang baik gitu kan? Iya. Yang buat belajar atau gimana itu ya nggak jadi masalah gitu kan? Tapi ketika betul. apa ya salah dipergunain ya itu. Sebenarnya sih faktor gadget sih. Kalau sekarang ya Kalau teknologi sekarang masalah teknologi kan sosial media juga kan udah kayak gitu kan. Kalau dulu mungkin orang-orang dulu kayak handphonenya masih kayak gitu ya. Iya. Nyari. Begitu pun juga pasti ada aja nyari celah karena. Iya. Tapi kan untuk akses ke internet mereka kan sulit. Biasanya mereka kan memanfaatkan ya handphone tuh dulu orang-orang memanfaatkan ya untuk SMS, untuk telepon. Ya Biasanya karena, gitu doang. Ya, baik lagi teknologi itu pengaruh itu dan maksudnya kayak waktu kita seumuran gitu SD paling kita ngapain? Pada bercanda gitu, ngebak kita kan dulu dikali ngebak. Iya kan, lu ngerasain kan SMP, zaman-zaman SMP, deh HP baru keluar apa sih Android kan, cek gitu. Iya benar. Ya zaman sekarang bocah SD megang iPhone. Iya. Udah Android, iPhone, yang terbaru gitu-gitu. S2 berapa kali? Menurut kalian nih perkembangan anak-anak muda atau generasi-generasi selanjutnya nada ngomong lu nggak pakai kayak host quiz ya anjing. Menurut lu nih gimana? mau tirai berapa? Yakin nggak? Jadi nih ya, menurut lu kayak anak Surya Paloh. Oh iya, suara gitu lagi. Sorry nih. Jadi menurut lu pada nih ya, buat generasi selanjutnya pandangan lu gimana sih dari anak-anak yang zaman sekarang ini udah pada, bukan zaman sekarang ya, anak-anak kecil yang zaman sekarang ya udah pada bisa akses media sosial gitu. Otomatis kan otak mereka udah terkontaminasi juga dengan di yang video-video yang mereka tonton kan, Konten-konten sosmed. iya betul. TikTok kan juga kan algoritmanya kan nggak bisa kita baca juga kan, nggak bisa diatur juga gitu. Di sosmed maksudnya konten yang gue like tuh misalkan kuliner nih, ntar kadang konten yang gak jelas masuk. Nah jadi menurut lu gimana nih, kan kadang kan ada anak-anak bocah yang umurnya masih TK, masih 5 tahunan, masih berapa tahun itu yang mereka udah buka gadget, mereka pasti lebih banyak scrollnya rata-rata ya, anak-anak bocah itu scrollnya TikTok kalau enggak YouTube apa namanya short. Iya short. Iya YouTube short itu mereka rata-rata scrollnya itu. Nih karena sekarang format yang lagi ini kan kayak gitu kan, reels kayak gitu-gitu kan. Ya mungkin kalau untuk buka Instagram jarang ya bocah. Bocah-bocah TikTok jarang. sih, ya. TikTok lebih banyak tuh TikTok sama YouTube short itu banyak. Nah kan di situ kan kita nggak bisa pantau. Mereka buka, mereka lihat ada yang lewat pakai bikini atau apa segala macam. Nah kan itu otak mereka sudah terekam. Apalagi daya ingat dari seorang anak kecil itu masih sangat kuat gitu loh. Bangsa ini yang ya baik lagi kalau nggak orang tuanya nggak ikut serta dalam mendidik tentang kayak gitu. Orang tua pasti ngedidik. Bukan ngedidik, maksudnya ngasih batasan. Turun tangan ngasih batasan, kayak misalkan lu mau ngasih apa nih,
ya lu harus ngeblok lah, misalkan aplikasi-aplikasi atau apa-apaan gitu yang bisa dibuka sama anak itu Betul, sendiri. betul itu. Ya kan? Menurut lo sama? Pasti jawabannya gitu. Iya. Ada tambahan? Ada. Apa? Lanjut. Ya apa ya? Ya dibatasin lah penggunaan gadgetnya gitu. Maksudnya ya waktu belajar gitu. Ya Yeah. penting banget gitu lingkungan dari internal keluarga tuh. Kayak lu kan nggak nemu nih sosok ayah misalnya. Iya. Enggak tahu gue Satria. Iya, jadi kalau yang gua waktu itu pernah tonton tuh, jadi alat yang paling bagus, mainan paling bagus tuh buat anak tuh tubuh orang tuanya itu sendiri gitu. Misalkan bapak Gimana, tangannya gimana? dicopotin gitu. Bukan maksudnya ngajak main. Malah diputer-puter, gitu. malah. Petak umpet atau olahraga. Yang lebih banyak interaksinya. Iya. Kayak gitu. Itu berarti. Baik lagi ya, gadget bisa sangat membantu juga ya kan dalam perkembangan. Iya. Makanya itu baik lagi Tapi harus dibatasi. bisa jadi juga Bumerang juga. Ya itu. Jangan satu-satunya ya harus bisa membatasi dan juga kalau bisa ajarkan anak-anak tuh manfaat dari gadget itu apa? Iya. Fungsinya dari gadget itu apa? Iya. Buat mereka berkembang gitu. Kalau ya emang kedepannya pasti teknologi akan lebih Sama canggih. maksudnya orang tua mungkin gak enak ya ngomong organ-organ ini kelamin gitu ya. Iya. Sebenarnya itu bagus juga di usia-usia segitu karena ini sesuatu yang boleh dan nggak boleh gitu. Iya, maksudnya kan Lu maksud gue dikasih tahu nggak kayak gitu, ini tuh nggak boleh, ini nggak boleh, karena dulu tuh kayak tabu gitu ngejelasin gitu Iya. orang tua dulu. Soalnya bahasanya kan Kalau yang gue bener-bener ini ya yang gue dapet nih waktu gue dulu kecil. contohnya maksudnya kayak gimana? Ya misalkan ini nggak boleh lo megang ini cewek gitu. Iya. Megang Megang- ini cewek itu nggak boleh. Megang ya nyebutinnya ini itu apa gimana biasanya? Ya kalau gue kan waktu itu nggak dikasih tahu gitu. Ya kalau ketika gue ada umur puber gitu. Udah tahu toket. Kita ngertinya Iya, jadi pas udah gede. Iya ya. gitu. Oh, belajar sendiri. Belajar sendiri. Pada saat udah melakukan. Enggak. Ya kan kita belajar biologi Iya. reproduksi bro. Iya, jadi ya, maksudnya berarti maksud lo itu orang tua tuh jangan bilang jangan terlalu apa sih namanya? Terlalu menutupi atau ngomongnya itu jangan kayak Pokoknya sex education tuh penting. ya gitulah pokoknya lah. Susah gue juga ngomongnya. Iya, jangan ragu lo untuk mengajarkan sex education ke anak, Iya. tapi baik lagi dengan cara yang benar. Ya, Gitu. betul, mengenalkan bagian-bagian tubuh. Udah, itu menurut lu penting gimana? juga. Gue mau kopi udah nih. Ya, tadi perasaan gue udah cuma dipotong sih. Jadi gue ulang lagi aja. Ya udah. Gitu. Ya menurut gue teknologi itu penting buat kedepannya. Pasti bakal lebih canggih. Anak-anak perlu gadget. Tapi sama, balik lagi sama kayak lu pada dibatasin. Tapi orang tua juga harus yang namanya mengenalkan fitur-fiturnya, manfaat-manfaatnya untuk tumbuh kembang anak supaya mereka tuh bisa lebih tahu teknologi dan menguasai teknologi dan diajarkan juga. Jangan buka ini, jangan lihat ini atau enggak kalau emang mereka bisa akses ke sosial media seperti TikTok atau YouTube. Kalau bisa yang orang tua tahu ya. Orang tua sekarang kan pasti anak-anak muda juga yang mungkin Iya. masih di bawah 40 mungkin juga kan Pikirannya terbuka lah. mereka pasti kan tahu tentang dunia sosial dunia Apa? maya gitu kan juga kan pasti Dunia tahu. cewek lu. Bukan anjing. Dunia lu dah, ini mau lu pengen punya dunia dah. Jadi sosial media gitu kan orang tua kan tahu nih ya influencer siapa aja yang memang mempunyai konten-konten yang vulgar gitu, yang kurang mendidik gitu. Nah itu usahakan langsung aja sebelum ngasih handphone itu ke anak untuk pertama kalinya, itu sosial media mereka tuh yang influencer yang mungkin punya konten-konten yang tidak mendidik, yang bisa merusak, itu diblok-blokin aja gitu loh. Biar itu nggak lewat. Kalau itu nggak diblok-blokin, siapa tahu nanti bakal muncul gitu dan anak nggak sengaja gitu. Kalau anak nggak sengaja tanpa ada penjelasan dari orang tua, anak itu bakalan nangkep dan akan bermain pikirannya sendiri gitu. Jangan sampai anak menyimpulkan apa yang dilihat sendiri gitu. Betul, seperti itu maksudnya. Ya akan jadi lebih baik. Dan satu lagi untuk mungkin channel-channel YouTube atau TV-TV ya, konten-konten yang tidak mendidik atau enggak yang tidak mempunyai prestasi lebih baik dikurang-kurangin untuk tampil ke
Sosial media. Sosial media apa TV? TV, media-media pokoknya. Kan media nggak ada yang bisa kontrol dan. Iya. Ya kan mereka pasti apanya sih namanya, direktur apanya sih biasanya yang mau undang-undang tuh biasanya apa? Itu TV, maksudnya Iya, kalau TV. yang sosial media kan nggak bisa ada yang Ya sosial media kan pribadi jatuhnya ya. TV Iya. kan juga ya harus lebih dikurasi lah orang-orang yang nggak punya impact yang positif gitu. Iya itu. Nah kalau untuk sosial media ya lebih baik kalian yang mungkin bisa lah influencer ngasih hal-hal positif juga, jangan cuma hal yang negatif doang. Ya setidaknya diselingin lah, nggak ada masalah. Lu boleh jadi diri lu sendiri, tapi usahakan ada sisi positifnya untuk bisa diterima sama orang. Kalau enggak di sosial media kan kita nggak bisa mengatur semua influencer atau semua yang di sosial media kan, ya berarti intinya diri kita sendiri. Ngasih saran aja buat Iya. influencer. Iya. Bukan mau menyetop atau apa, ngasih saran. Iya. Itu supaya apa? Generasi kedepannya penerus bangsa ini bisa lebih baik, bisa lebih maju. Lu ngomong bangsa mulu, lu lagi pilpres lu ya? Tahu lu. Ke bawah-bawah pilpres lu ya? Gua kan ini pengen nyalek. Iya, maksudnya apa nggak bisa dibatasin gitu ya, konten yang bagusnya banyak, yang kurang bagusnya juga banyak. Iya, itu. Jadi usahakan lah Satria sama Matahin itu jarang-jarangin ada lah ya. Maksudnya deh, Jangan terlalu di-up banget maksud orang-orang gua. kayak gitu dikasih panggung gitu. Kan Iya. masalahnya kan biasanya itu kan ada orang yang nge-up juga. Sosial media kan itu. Di-up lagi. Repost, Iya. stream lah ya. Di-up lagi. Ya soalnya ini ya apa namanya, baik lagi engagementnya udah ini ya. Karena Ya walaupun komen iya siapa hinaan sih lu sih. kalau ibarat di bisnis ya, lu mau nggak mau untung gitu. Kalau lagi untung kenapa nggak harus tekin? Kadang ada pemikiran kayak gitu. Apalagi media. Tapi kan kadang juga ada yang kesel anjing. Kalau itu di post-post mulu, lewat mulu. Iya apalagi kan kalau kita nggak ngomongin report ya, maksudnya kan kalau walaupun komennya jelek tetap aja kan. Ya kita berbicara Hitungannya tentang banyak. rating sih semuanya. Iya. Iya. Udah baik lagi ke Gen Z nih. Kan tadi keresahannya tuh udah lumayan banyak ya. Kira-kira dari lu berdua ada lagi nggak keresahan yang lain gitu dari Tarik Gen Z? kali ya episode 2 ya. Oh, episode 2. Oke. Nah, episode 2 pengen bahas masalah Tentang Gen Z sandwich lagi. generation. Pokoknya masih banyak lah ituan Gen Z, mau dari tentang di dunia kerjanya belum, ntar kita bahas besok. Dunia kerjanya, dunia percintaannya. Nah, Iya, itu belum. Ini karena faktor habis request masalah seks bebas, jadi makanya bahasnya ini. Karena dia Tadi juga nggak seks bebas juga sih bahasnya. Hah? Kebanyakan tentang media sosial anjing. ya itu penyebaran bokep juga kurang-kurangin lah. Kok lu bisa tahu sih ada bokep? Ya tutup. Ya, jangan kemana-mana. Tetap saksikan kita di Teman Nyemil. Walaupun tidak bermanfaat, tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga follow Instagram kita. Teman nyemil info. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di Teman Nyemil. Nyemil lah sebelum nyemil dilarang.